Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat trading analisa, seperti biasa ya, kita akan ulas kembali untuk market gold. Yang kemarin analisa saya ya, tetap saya mencari open posisi buy ya. Nah, di sini di video sebelumnya itu market ya di area sini ya, di video-video sebelumnya ya. Nah, di area sini market mengambil yaitu sebuah POE-nya ya, yaitu fair value gap di area-area sini ya. Di time frame daily ini dia mengambil fair value gap di situ ya, sebagai internal range liquidity ya. Jadi di sini market mengambil internalnya, kemudian tujuannya berikutnya market akan mengambil yaitu eksternalnya di sini ya. Nah, di candle yang kemarin di video sebelumnya di candle 2 ini menunjukkan market akan terus melakukan kenaikan karena dia mampu break swing shadow ini dengan body candle. Nah, berikutnya di sini juga demikian, dia break swing shadow-nya ya dengan body candle bullish ini. Nah, ini menandakan market terus akan melakukan kenaikan ya. Jadi analisanya seperti itu. Ya, setelah dia close ini berarti ini masih di sini, nanti masih ada potensi market akan melakukan kenaikan kembali ya. Jadi wajib waspada jika sahabat-sahabat trading analisa ingin melakukan sell, tentu tetap ya mengambil rewardnya itu jangan besar-besar ya, atau take profitnya itu jangan terlalu jauh. Yang jelas di sini saya cenderung memilih untuk open posisi B-nya untuk mengikuti arah tren ya, untuk mengikuti arah tren. Dan di video sebelumnya saya jelaskan di sini market ada setup B ya, yaitu dominan CP1B ya. Ini adalah candle CP1-nya, yaitu candle bullish ini ya, dimana ada supply terdekat ini mampu di break dengan body candle bullish ini ya. Di saat dia ada penurunan kemudian supply-nya ini di break, maka ini menjadi setup CP1B, yaitu setup kenaikan ya. Nah, di video sebelumnya sebenarnya sudah saya jelaskan ya, kita sudah bisa mengukur di sini ya, target kita itu berada di level 261 ini ya. Di video sebelumnya saya jelaskan di situ di harga 2785 ini adalah target kita ya. Sebenarnya kita bisa entry kemarin itu ya di area-area swing sini ya, bisa entry di area-area situ dengan target take profitnya di sini ya, di level 261 ini. Oke, di sini akan saya perlihatkan ya, yang kemarin itu sebentar. Di situ ada area demand ya. Nah, di sini ya, di sini market itu kemarin mengambil liquidity di sini ya. Di sini juga sebagai liquidity di time frame M15. Jika kita ganti di time frame 15, di sini terlihat sekali ada liquidity-nya ya, ada swing low liquidity di sini. Nah, di bawah swing low ini kita bisa melihat di time frame 30 yaitu area-area demand-nya ya. Nah, disinilah market memantulkan harga di area-area demand itu ya. Ini adalah area-area demand time frame M30. Nah, kita bisa melihat ya, kita market area-area demandnya seperti itu, kita bisa melihat di time frame 15 ya. Seperti biasa, swing low-nya itu adalah swing low liquidity yang rawan untuk di sweep ya. Pertama yang ini ya, yang pertama yang ini, kedua dan ketiga di sini yang saya tandai ini ya. Kemudian di area sini ada area demand di time frame M30. Nah, setelah dia menyentuh area demand ini ya, maka kita sudah bisa ganti time frame di time frame M1 untuk menunggu konfirmasinya ya, untuk menunggu konfirmasinya di time frame M1 sudah bisa ya. Jadi seperti itu kemarin lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di sini setelah dia mengambil area-area liquidity di area sini ya, ini adalah liquidity di time frame M15 tadi. Nah, di situ kemudian dia masuk di area demand time frame M30. Nah, setelah masuk di time frame M30 ini kemudian dia membuat break structure ya, break swing high terdekatnya, maka ini menjadi sebuah konfirmasi B ya. Dia break menjadi konfirmasi B, kita tunggu retest ya, kita marking area SND ya. Di saat dia retest kita bisa ajar B ya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa marking area area fair value gap-nya
Ya, di area sini kita bisa marking yaitu fair value gapnya setelah dia break swing ini. Ya, setelah break swing ini. Nah, di atas ini juga ada. Ya, apakah kita bisa marking dan entry di area situ? Ya, bisa saja. Ya, bisa saja kita entry di area-area sini. Ini juga bagian dari area-area entry kita. Ya, karena itu juga sebagai fair value gap di time frame M1 ini. Ya, di sini kita bisa entry di area-area situ juga tidak apa-apa. Semisal kita langsung entry di sini setelah dia break ini, ya kita marking fair value gapnya di sini dan di sini, ya lalu kita bisa entry. Nah, tapi SL-nya tentu di bawah swing shadow yang ini, ya di bawah swing shadow yang ini. Nah, di sini ada 40 pips, ya hampir 35 pips, ya di antara 35 pips risikonya. Tapi jika kita entry-nya itu sabar dan menunggu di area-area sini, ya nah di area sini ini jauh lebih kecil, risikonya hanya 20 pips saja, ya bahkan ini mungkin tidak ada 20 pips, ya saya anggap ini 20 pips, ya tentu target kita yang kemarin, ya yang pertama kita bisa mengambil yaitu ini, ya di time frame daily kita bisa mengambil area-area. Nah, pertama kemarin itu yang saya tunjukkan di area-area sini, ya ini sebagai target pertama kita. Nah, target pertama kita itu di situ. Nah, target keduanya tentu di external range liquidity ini, ya setelah kita entry di sini targetnya di sini, ya berikutnya target maksimal yang kita ukur tadi yaitu di harga-harga level 261 ini. Wah, ini jauh lebih besar jika sahabat-sahabat trading analisa open posisi entry di area-area situ tadi dengan konfirmasi, yaitu seperti biasa, ya yang sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya, ya bagaimana cara kita entry-nya. Ya, jadi seperti itu dengan konfirmasi. Nah, di area-area sini target kita itu ya di swing high tadi, ya swing high yang kita tandai tadi. Yang pertama itu di sini. Nah, di sini. Yang pertama. Ini sudah ada berapa pips ini? Ya, sudah sangat-sangat besar sekali. Ya. Ini ada 1:13. Ya, perbandingannya ada 1:13. Untuk take profitnya sendiri ada 210 pips, ya untuk take profitnya di sini tadi ada 210 pips. Wah, ini sangat besar dengan risiko hanya 20 pips saja, ya risikonya hanya 20 pips saja. Nah, jika menargetkan dengan target di sini, nah ini jauh lebih besar lagi, ya. Nah, yang semalam itu market sangat impulsif melakukan kenaikan, ya di sini perbandingannya ada 1:19 ini, ya 1:19. Nah, jika di target maksimal tentu di level 261 tadi, ya di level 261 tadi perbandingannya ada 1:35,94. ini hampir 36, ya hampir 36 perbandingannya, 1:36. Dan tentu itu ada berapa itu? 26/84, berarti itu ada 680 pips, ya 680 pips. Sangat besar sekali ya kenaikan yang kemarin. Oke, jadi untuk ulasan video yang kemarin atau analisa kita yang kemarin, tentu target sudah tercapai, ya target sudah tercapai. Sekarang tinggal kita analisa ulang kembali. Di sini kita hapus, ya dan ini juga kita hapus. Oke, nah sekarang kita coba lihat, ya kita analisa ulang kembali. Kita lihat di time frame weekly terlebih dahulu, ya jika minggu ini market close dengan body candle bullish, ya dan dia mampu break shadow ini masih ada potensi market akan terus melakukan kenaikan lagi, ya tidak menutup kemungkinan di bulan-bulan akhir tahun, ya bisa saja nanti mencapai target di harga 3.000, ya tapi kita tidak usah terlalu jauh di sana. Yang jelas jika minggu ini market mampu break swing high ini dengan body candle ini, ya minggu ini dengan menutup
body candle seperti itu, maka tren ini masih terus bullish ya di time frame weekly seperti itu. Coba sekarang kita lihat lagi di time frame daily seperti apa. Nah, di time frame daily ya, ini kita hapus saja karena sudah diambil. Di time frame daily dia sudah membuat base atau break base ini ya. Dia membuat rally base rally. Di sini rally base dan masih ada kemungkinan market akan melanjutkan kenaikan sesuai di time frame weekly tadi ya. Jadi trennya masih terus bullish untuk sell. Jadi sahabat-sahabat trading analisa, saya ingatkan untuk sell jangan terlalu jauh ya, bisa sell tapi untuk scalping ya. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau saya lebih cenderung mengikuti arah trennya. Nah, apakah kita bisa mengukur dengan formasi candle bearish ini yang mampu di break dengan body candle ini? Tentu saja bisa ya. Untuk menjadi tolak ukur kenaikan sampai mana, tentu saja kita bisa mengukur ya, karena dia break body di sini, kita bisa mengukur seperti ini ya, bisa saja. Nah, level 161-nya di mana? Nah, level 161-nya di area sini ya, tidak masalah ya. Level 161-nya di area situ. Jadi targetnya untuk time frame daily bisa di harga 2814 itu ya, bisa saja sampai situ. Tapi tentu di sini adalah formasi bearish di pertengahan harga yang kita ukur. Coba sekarang ya, sekarang kita melihat di time frame H4-nya, karena di time frame daily sendiri di sini tidak ada formasi sell ya, tidak ada formasi sell ya. Yang ada dia membuat rally base dan masih kemungkinan untuk rally kembali ya. Nah, kita melihat di time frame H4-nya. Nah, di time frame H4 di sini apakah kita bisa melihat setup CP1 atau dominant break? Nah, jika saya melihat di time frame H4 ini sebagai setup CP1-nya ya. Jadi supply ini sebagai CP1-nya, maka kita bisa mengukur pakai Fibo di time frame H4-nya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana hasilnya? Apa bisa sama dengan di time frame daily tadi? Tentu akan berbeda ya. Coba kita lihat di level 161. Wah, level 161 ternyata masih di bawahnya. Yang kita ambil yang mana? Kalau saya jika ingin mengacu pada take profitnya sementara ya, kita bisa mengambil yang di bawah ini terlebih dahulu ya. Jadi kita bisa mengambil yang bawah ini terlebih dahulu, yaitu di harga tetap ya, di harga 2806 ya, di harga 2800-an itu ya. Jadi target kita berikutnya tentu berada di area sini ya. Target kita berada di area situ. Oke, di sini akan saya hapus untuk Fibo musangnya atau Fibonacci-nya. Nah, untuk entry-nya bagaimana? Ya, biasanya kita akan marking area SND-nya ya, bisa saja. Sementara kita marking ya, ini sebagai demand di time frame H4. Tapi apakah market itu akan sampai di situ? Ya. Nah, pertanyaannya pasti seperti itu. Tapi jika saya lihat di sini ya, di sini market masih belum ada formasi pembalikan. Jadi rawan sekali jika kita melakukan sell ya dengan target di demand ini. Yang jelas di sini market masih bullish-bullishnya. Jadi wajib waspada, jangan open posisi sell di saat market sedang kencang-kencangnya bullish. Ya, di sini tidak ada formasi sell dan kita bisa tandai yaitu area fair value gap-nya. Fair value gap-nya pertama berada di sini ya. Di sini adalah fair value gap-nya di time frame H4 ini. Apakah ini bisa jadi area entry kita? Ya, tetap kita melihat di time frame kecilnya apakah ada potensi market itu akan turun sampai situ. Ya, oke. Karena tidak ada formasi sell, kita lihat di time frame H1-nya. Nah, di time frame H1 di sini market fair value gap tadi ya, itu bertepatan dengan area demand ya, bisa saja ini kita tandai ya. Jadi fair value gap ini bisa kita tandai atau bisa kita gunakan untuk area entry karena ini sebagai area demand di time frame H1-nya dan sebagai fair value gap di time frame H4 ya. Jadi seperti itu. Apakah kita akan menunggu entry di area situ? Nah, pasti pertanyaannya seperti itu. Ya, bisa saja. Tinggal nunggu nanti. Ya, apakah ada penurunan? Tapi jika saya lihat di time frame H4 ini ya, di time frame H1 ini ya, jika saya lihat di sini ya, bisa saja ini menjadi swing liquidity di time frame H1. Tapi di sini juga ada
fair value gap yang baru saja diambil ya ini, dan fair value gap ini tidak mampu di break dengan body juga, jadi ini masih sangat-sangat bullish ya, ini masih sangat-sangat bullish. Jadi untuk sahabat-sahabat trading analisa wajib waspada ya. Nah, bisa saja ini market akan masih melakukan kenaikan ya. Jikalau dia melakukan penurunan, tentu kita bisa menunggu di area demand ini nanti ya. Setelah dia menyentuh, bisa kita open posisi buy dengan konfirmasi di time frame M1 seperti tadi ya. Jadi seperti itu. Oke, di sini juga belum ada formasi sell ya. Ini masih IB. Jika dia mampu break dengan body candle, break demand yang ini dengan body candle, maka ini ada setup sell ya. Kita bisa mengukur, dan level 161 ini nanti ya, jika ini membuat setup sell, level 161 ini menjadi area entry kita untuk follow trend di time frame besarnya, yaitu kita mengambil open posisi buy nya, karena saya lebih cenderung memilih untuk open posisi buy sesuai dengan tren besarnya ya. Tapi jika kita lihat di sini market masih belum membentuk formasi atau konfirmasi sell ya, tidak ada konfirmasi sell. Jadi ini masih ada kemungkinan market akan mengambil swing high tertinggi yang ini ya, masih ada kemungkinan market akan mengambil swing high yang tertinggi ini ya. Biasanya market itu jika mau melakukan penurunan akan ada ya SMT di sini ya. Kalau di bahasa Fibonacci dia membuat previous high, low, new high, break low. Nah, ini menjadi konfirmasi karena di sini biasanya ada setup CB1 sell-nya ya. Jadi seperti itu. Tapi sementara di sini tidak ada ya. Tentu jika tidak ada ya kita tetap mencari open posisi B-nya ya. Nah, coba kita lihat lagi di time frame M30 ya. Di time frame M30 seperti apa? Di time frame M30 di sini justru market membuat setup buy ya. Jika kita amati ya, ini adalah formasi buy ya, ini candlestick nya. Nah, ini justru sangat rawan ya, sangat rawan market akan terus melakukan kenaikan ya. Tapi di sini ada area supply juga ya, bisa saja ini nanti dia mantul terlebih dahulu ya, bisa saja dia mantul terlebih dahulu mengambil yaitu area demand-nya ini ya, bisa saja setelah dia mantul di area supply yang ini ya. Jadi biarkan ini ya, supply ini kan masih fresh ya, supply itu masih fresh, biarkan ini diisi terlebih dahulu jika kita mau melakukan open posisi buy-nya, karena itu bisa menjadi sebuah BPR ya. Di situ bisa menjadi sebuah BPR-nya. Kenapa? Karena ini ya, fair value gap ini dibalas dengan fair value gap, jadi ya bisa saja ini nanti menjadi area pantul. Kemudian setelah memantul, apakah pantulan ini nanti akan mengambil liquidity yang di bawah ini ya, atau hanya memantul di area demand ini ya, kita tidak tahu ya. Yang jelas untuk sementara untuk buy-nya ya jangan di sini ya, untuk buy-nya jangan di sini ya. Kita bisa menunggu di area demand ini, tapi lebih baik kalau saya biarkan market ini mengambil liquidity terlebih dahulu ya. Semisal ini nanti ya dia naik ini mantul, nah liquidity-nya di mana? Tentu liquidity-nya ya, liquidity-nya tentu berada di sini. Jika kita mengacu pada time frame M30 ini ya, liquidity internalnya itu di sini, karena ini sebagai fair value gap-nya ya. Ini ketidakseimbangan ini menjadi likuiditas internalnya, atau bisa dikatakan dengan internal range liquidity ya. Nah, jika ada penurunan ya, setelah dia masuk atau mengambil ini ya, kita sudah siap pantau ya, kita sudah siap pantau. Berarti apakah kita bisa entry di area demand ini? Ya bisa, karena dia sudah mengambil liquidity ini ya. Jadi seperti itu. Tapi sebenarnya jauh lebih bagus apabila dia mengambil swing liquidity di time frame M15 nya ya. Coba di sini saya ingin melihat. Nah, tapi di sini juga memang ada fair value gap di time frame M15. Ini bisa menjadi area pantul market nantinya ya. Selain dari ini, jika dia nanti menyentuh area ini ya, tidak ada konfirmasi di time frame M1 ya, kita tunggu sampai menyentuh demand di bawah ini ya. Jika di fair value gap ini dia tidak memantulkan harga atau tidak ada konfirmasi buy, maka kita tunggu di bawah sini ya. Demikian pula yang bawah ini nanti, jika tidak ada fair value gap di sini, jika tidak ada konfirmasi buy di sini di time frame M1 ya, kita tidak open posisi entry di area situ
ya. Yang jelas ini sudah ada penghalangnya ya. Tapi untuk lebih bagusnya kalau saya itu ya biarkan dia big swing seperti ini ya, mengambil sweet swing seperti ini ya. Setelah diambil swing seperti ini, nah ini jauh nanti potensi untuk memantulkan harga itu bisa jauh lebih besar lagi ya. Jadi analisa saya seperti itu. Yang jelas di sini market masih ada potensi untuk melakukan kenaikan ya. Jadi target kita bisa di area sini nantinya ya, di 2806 ini nantinya ya. Oke, demikian dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Buat ini sebagai indikator ya, atau penambah wawasan buat sahabat-sahabat trading analisa. Tentu seperti biasa, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi